Nggak apa-apa, itu udah glowing, udah keren. Nggak kelihatan kalau habis dari market. Oke, selamat sore semuanya. Ya, selamat sore my bank investor, my bank traders ya. Luar biasa ini ya animonya sore-sore. Gimana nih teman-teman semua viewers kita hari ini pada mantau market nggak? Atau yang Pada cuan kemarin pada apa? lihat market nggak nih? Tuh, ngomongin Kamis pengumuman suku bunga atau udah ditinggal jalan-jalan aja lah ya gitu. Nanti Iya. nunggu ini lagi. Gimana ya? Oke, ya. Jadi Oke. hari ini ya kita kedatangan narasumber yang oke banget ya. Expert lah, the best. Ya, the Waduh, best enggak lah. banget. Iya dong, gitu. Jadi bahkan untuk minta waktunya Cece ini rada susah loh, teman-teman ya. Kita udah janjian dari berapa lama ya, Ceh? Akhirnya 1 bulan ya, Ceh ya. Iya, Baru kita bisa live ya. baru. Cece ini Iya. sibuk, sibuk dan juga kan Cece udah financial freedom. Jadi kemana-mana Aduh, nih. pas lagi Cece banyak lagi di buka mana? border. Ini, ya kan? Diana, saya lagi di sini. Saya lagi di sini. Aduh, ya udah saya tunggu, Ceh. Oke, jadi hari ini teman-teman ya, seperti yang teman-teman tahu ya gitu. Gimana, Ceh? Ngeheng. Nggak kayak Ngeheng. kayak nge-freeze gitu. Oke, sekarang udah oke. Oh, oke. Udah oke ya, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi, tema kita hari ini tuh adalah how to ride the volatile market ya, teman-teman ya. Jadi, gimana sih caranya gitu ya, untuk kita nanti bisa dapetin momentum dengan market, dengan kondisi market yang seperti ini gitu. Tapi, Mm-mm. sebelum kita nanti ke sana, kan mungkin semuanya pada ada yang sudah tahu, ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Jadi, kita mau Mm-mm. perkenalan dulu nih gitu. Kita pingin perkenalan dulu ya. Cirita ya, jadi Cirita Effendi ini adalah investment consultant yang ada di Mm-mm. kita, teman-teman ya. She is the best di kita. Ya, jadi benar-benar teman-teman yang ikut di sini, teman-teman jangan sungkan untuk nanya ya Ci ya, gitu ya. Nggak apa-apa Iya. ya Ci ya. Nanti Kalau kalau mau nanya tanya-tanya silakan. beneran. Dan juga ya kan ini banyak juga ada sebagian teman-teman ada yang ikut lomba nih C gitu. Jadi nanti Oh, mulainya bulan depan ya. Jadi untuk memula nih. Jadi kita kerja wow. sama-sama IDX Jatim dan Galeri UC sama JTV juga. JTV Hmm. nanti ya. Jadi teman-teman yang baru, mereka baru pada buka akun nih C gitu. Jadi Mm-mm. karena lombanya untuk pemula gitu. Jadi modalnya juga Mm-mm. dipasukin gitu. Jadi Oh, teman-teman nanti oke. bisa nanya gitu, ya gimana nih Iya, caranya untuk kita bisa dapet cuan gitu di market iya. ya. Biar Spesial cuan kalau kalian nggak bersama. nanya rugi banget karena selain teman-teman bisa dapat ilmu daging semua pastinya saya pastikan dari awal dan juga kita nanti terakhir akan ada door prize ini tadi saya udah di Hmm. kontak Yulinar teh Diana Oh, 5 khusus untuk cerita. Oh katanya oh. untuk event kita hari Door. ini ya teman-teman door prize-nya Grokit deh. Itu yang dari Invest ASEAN kemarin. Oh, Grokit. Jadi karena kita ini kan oh, lagi ESG investing nih ya, gitu iya. teman-teman. Jadi door price kita itu beda gitu dengan yang Hmm. sebelumnya. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin kita sempat ada GoPay ya, Hmm, hmm, sempat hmm, hmm. ada mungkin souvenir ya, mungkin ada Iya. merchandise yang kita buat ya. Nah, Hmm, sekarang ini kita lebih sifatnya itu sesuai ya dengan yang kita lakukan ya untuk hmm, hmm. investment ya, investing. Jadi kita growing nih dengan nanti grow kit ada grow kit yang nanti akan dikirimkan dari tim event My Bank Sekuritas ya. Jadi Oh, nanti makanya. teman-teman kalau dapat hadiahnya makanya teman-teman stay tune terus dari awal. Nanti kan door prize-nya di terakhir bisa berupa pertanyaan atau nanti Hmm. bisa berupa kita yang nanya ya, Ce ya gitu. Iya. Kalau teman-teman yang dapat nanti teman-teman bisa DM ke kita at My Bank Sekuritas. Nanti teman-teman bisa dikirim dari tim kita. Oke, gitu ya teman-teman. Iya. Oke, ini udah 100 nih C viewersnya. Oke, C, boleh nggak C, sebelum kita nanti masuk ke topik C, perkenalan dulu nih C. Ya, jadi Hmm, hmm, hmm. yang bikin C cerita itu bisa falling in love banget di dunia saham ini apa sih C? Atau mungkin yang memotivasi cerita itu bisa eksis sampai sekarang? Silahkan C. Hmm. Kalau market emang, jadi sebenarnya masuk ke market ini nggak sengaja sih ya. Jadi Mm-mm. pertama aku cuman tujuannya cari company yang hari Sabtunya libur. Simple ya, Oh, iya, Sabtunya iya, libur iya. karena Ya. kita mau Mm-mm. seneng-seneng. Nah, akhirnya Mm-mm. aku masuk ke sekuritas deh. Hari itu apply ke sekuritas.
karena aku lah Sabtu libur. Nah, setelah sampai kerja di sekuritas, ternyata ada lagi nih, loh kok anak-anak yang kerjanya di apa ya namanya, di stock broking. Dulu kan aku masih di IB, Hmm. di depan di investment banking. Jadi aku dulu tuh Hmm. masih di IB karena bos aku CEO pada saat itu dia di IB. Jadi aku banyak kan bantuin dia kan. Nah, Hmm. kok kalau kita kerjanya kayaknya capek ya, jam 5 pulang, sedangkan teman-teman yang di belakang atau di stockbroking itu kalau Jumat dulu kan cuma satu sesi, Jumat mereka udah Hmm. pulang. Terus kalau Hmm. giliran pembagian bonus kita tuh setahun cuma satu kali. Kalau namanya Hmm. stockbroker dulu itu satu tahun dua kali dan berlipat-lipat karena dia ambil dari keuntungan mungkin total transaction atau apa ya. Wah, ini kayaknya asik nih. Inilah Hmm. tujuan hidup aku. Jadi mau kerjanya santai, duitnya banyak. Nah, mulailah aku minta untuk dipindahin, tapi sama bos aku tuh nggak dikasih pindah. Jadi memang bos aku tuh maunya, udah kamu di sini nggak boleh pindah-pindah. Aku mesti cari Hmm. orang yang menggantikan aku biar aku bisa pindah ke ruang Hmm. billing. Susah Hmm. banget nyarinya, dengan sekian lama nyari-nyari-nyari, akhirnya dapet deh pengganti yang akhirnya disetujuin oleh bos. Nah, setelah bos sudah setuju, baru kita pindah ke ruang billing. Nah, dari sana aku baru belajar. Oh, Hmm. ternyata stock market itu sangat menyenangkan ya, sangat Hmm. seru. Jadi sibuknya bukan main, sibuk banget. Kalau dulu kan aku Hmm. masuk ke institusi asing dulu. Itu kalau lagi Ya. ada asing itu kalau beli itu jarang, beli jual gitu jarang, ada sih, tapi umumnya misalnya mayoritas buy ya mereka buy lebih banyak gitu. Wah, sibuk banget, tapi walaupun sibuk dan jam kerjanya pada saat itu lebih panjang daripada yang aku harapin, tapi aku enjoy gitu. Oh, ternyata enak nih. Ternyata dengan makin lama aku belajar, mempelajari emiten-emiten, mempelajari ya macam-macam ya dari teknikal apa. Oh, kayaknya seneng ya. Berarti kita memang hidupnya ini passionate di sini. Nah, itu yang membuat kita tuh Hmm. tambah istilahnya bisa berkembang karena kita suka gitu loh. Kalau kita nggak Iya, suka iya, iya. juga nggak bisa gitu. Makanya Hmm. kalau mulai dari senang udah kayak hobi. Jadi setiap hari trading udah kayak hobi. Kerja bukan karena kita kayak kerja gitu, tapi karena kita melakukan sesuatu yang kita seneng. Jadi itu yang membuat Iya. kita ini ya bertahan dan sampai sekarang gitu. Hmm. Hmm. Kira-kira gitu. Oke. Oke, mantep deh. Ini tadi ada yang komen. Cerita Hmm. soalnya falling in love karena begitu cuan bisa buat beli tas, katanya. Ya itu juga, itu juga. Sampai tahu loh, viewersnya Cece Iya, tahu sama bisa buat beli tas katanya gitu. Mungkin temennya Cece nih iya. yang ini komen. Oke, ya jadi ya itu ya teman-teman ya gitu. Karena memang kalau misalkan kita udah passion teman-teman, jadi otomatis kita punya goalnya itu jangka panjang ya Ce ya, nggak gampang capek Hmm. ya Ce ya gitu. Kalau Hmm. seneng di sini ya dengan kondisi market yang volatile seperti ini naik turun Hmm. ya karena kita Hmm. seneng gitu gitu dan memang Hmm. udah ngerasain cuannya juga ngerasain cuannya Klien, juga ya. kliennya juga make Iya, money, di yes, kliennya juga gitu. happy. Kita kerja, serving, bantu orang, kita pun juga ikut terbantu ya, Ce ya, gitu. Iya, Misinya dapat, komisinya dapat ya, Ce ya, gitu. iya. Kita, Kak, oke, baik. Ya, Ce, tadi mau dilanjut? nggak Itu itu ada nambahin? yang nanya, Hmm. kalau loss perasaan gimana? Ya kalau loss ya sedih, tapi kalau loss ya nggak boleh kayak mikirin terus, ya udah memang Hmm. semua orang tuh pada Hmm. at the same boat gitu loh, bukan kita doang nih rugi, marketnya juga turunnya rame-rame gitu, bukan Iya. marketnya turun sendiri. Jadi ya udah kalau memang harus loss nggak apa-apa, loss dulu, yang penting modal kayaknya masih ada, modalnya lebih ada, nanti kita bisa putar lagi, lebih hati-hati lagi, Hmm. trading lagi, pasti bisa cover kok. Mantap tuh motivasi dari cerita ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi, nah, kita lanjut ya, Ce ya. Tadi Iya. kita udah perkenalan. Nah, kalau buat yang baru-baru nih, gitu ya. Kita kan Mhm. mungkin belajar, kita baru buka akun, terus mungkin masih bingung nih, Kan ada sebenarnya ada dua pandangan, ada yang namanya investment dan trading gitu ya, Mhm. Ya. Oke, Iya. pada awal harus tentukan tujuan dulu kita ini mau Mhm. investasi atau mau trading.
Lah, Benar. menurut Cirita sendiri gimana nih gitu? Terus dari pengalamannya Cirita, kira-kira dari dua hal ini yang lebih cuan yang mana? Ini orang mungkin yang Mm-mm. sering nanya gitu ya, Ce. Oke, Ce. Silakan, Mm-mm. Ce. Iya, emang dari awal kita beli nih, rencananya mau apa? Mau trading. Ya udah, Mm-mm. berarti beli Mm-mm. kita langsung apa mau langsung pasang jual di berapa Mm-mm. persen mau trading cuan, pasti kita harus punya trading plan karena Mm-mm. trading plan itu penting gitu. Memang saya mau Yes. simpen ya mau naik turun ya udah selama nggak ngebreak di stop loss, angka stop loss saya ya udah saya keep. Mm. Kalau angka stop loss pun di break, kita lihat lagi sih, biasa aku lihat lagi turunnya dengan volume apa enggak. Kalau turun dengan volume ya udah berarti mungkin karena marketnya memang lagi volatile gitu. Nah, terus kalau misalnya yang untung pasti investing itu lebih profit. Karena itu yang bisa bikin kita mencari profit beggar. Profit beggar itu nggak Oke. bisa kita dapatkan Mm. dengan trading. Tapi Mm. di bank beggar juga nggak bisa langsung beli hari ini langsung naik terus, enggak. Kita pasti ngalamin Ya. juga suffernya juga. Mm. Kadang-kadang belum Yes. jalan beli kecepatan, di ARB Mm-mm. dulu. Yang penting kita yakin Mm-mm. bahwa company yang kita Mm. beli ini memang secara fundamental ini memang Mm-mm. istilahnya apa ada turnaround story atau fundamentalnya cukup kuat. Jadi walaupun turun ya semua, kalau memang mayoritas saham lagi turun ya udah turun, tapi nanti reboundnya pun bisa lebih cepat daripada yang lain gitu. Kayak contoh misalnya BRMS kemarin juga Mm-mm. turun, sempat di bawah nope, tapi begitu marketnya ada sentimen positif atau ada flow masuk, Mm. kemudian memang asingnya masih ada yang suka, makanya ada yang upgrade juga kan di salah satu ini apa ya namanya, kayak indeks ya, salah satu indeks di Ya. upgrade masuk ke dalam, asingnya big flow. Kayak hari ini top foreign buy nomor satu adalah BRMS. Jadi nggak bisa kayak cap juga sempat cut loss dulu ya, beli terus turun, cut loss dulu, naik beli lagi. Nah tapi begitu udah istilahnya udah marketnya lebih bagus, harga sahamnya lebih volatile-nya biasanya udah lebih berkurang, kita udah lebih berani beli, nahan, baru nahan kan. Tapi kadang-kadang juga aku nggak bisa beli kayak beli terus diem aja, kadang-kadang juga kekocok juga istilahnya, pas lagi turun kena stop loss juga. Tapi begitu Mm. dia berbalik, kita lihat oh kayaknya dia udah mulai rebound nih, ya udah kita cover, prospeknya masih bagus, kelihatan dari volume juga mulai ada demand lagi, ya udah biasanya aku simpan. Kayak tadi ada yang nanya aba turun, ya abanya memang belum belum mau benar-benar main, tapi memang marketnya juga lagi koreksi kan. Kalau market koreksi pasti saham-saham yang kecil gini rentan sekali kena kena koreksi. Kalau kita memang, kalau memang aku sih belinya memang buat jangka agak panjang ya. Jadi udah ada di plan aku buat jangka panjang. Mm-mm. Jadi mau turun kayak gimana ya udah biarin. Toh company-nya Mm. ini owned by salah satu istilah figur yang sangat kuat, dan memang ceritanya itu nanti akan panjang, apalagi 2024 udah nggak jauh lagi kan, sekarang udah 2022, jadi ya udah aku simpen yang Ya. kayak begitu. Jadi memang dari awal kita udah punya plan mau mau investing atau mau trading. Kalau mau trading Ya. begitu turun dikit nggak sesuai, misal beli nih nggak naik-naik, udah cut, Mm-mm. udah selesai, nggak usah main lagi atau Mm. cari yang lain. Ya. Tapi trading aku jarang sih, ada lah tapi nggak Mm. sesering simpen. Aku lebih senang simpen sih, biasanya aku lebih. Oke, wow, keren banget ya, Ce ya, gitu. Nah, Ce, boleh ini nggak, Ce, kasih, karena tadi waktu Cece bilang katanya untuk tadi untuk beggar tadi ya, Ce ya. Kira-kira itu yang jadi yang rasio yang dipertimbangkan oleh Cece apa sih gitu untuk milih saham yang beggar itu, Ce? Mungkin lihat ROE-nya atau mungkin dari apanya, Ce? Biasa Hmm. enggak, aku enggak sampai meneliti terlalu jauh untuk laporan Mm-mm. keuangan, tapi biasa aku baca riset report, terus aku baca story in the whole. Misalnya contoh kayak tadi Mm-mm. ADMR misalnya ARB turun, aku tuh suka, aku seneng beli saham yang Mm. koreksi karena buat aku
koreksi itu kayak kita Iya, beli di diskon. Mungkin kita nggak beli full power dulu, kita istilah kasarnya kita nitip sendal dulu. Kita beli iya. dulu, terus kalau misalnya dia reversal, mungkin kita baru tambah beli gitu. Pasti dikawal Iya. dengan ya kita lihat memang secara teknikal banyak kan yang masih kurang begitu bagus. Yang pertama kita lihat dulu company-nya. Uh, Pemegang sahamnya juga biasa GCG itu kan Hmm. penting. Terus udah gitu Iya. secara story besarnya tuh kayak gimana. Kalau memang masih sangat bagus kayak batu bara misalnya masih prospeknya masih Hmm. bagus ya kita beli kayak kemarin turun oil tapi oilnya tuh masih prospektif. Kalau inflasi kayak gini biasanya orang akan hiding di aset value atau misal kayak emas atau komoditas termasuk minyak. Ya kalau kemarin banyak yang turun kayak Medco ARB, terus Elsa juga turun, energi juga turun hampir ARB. Kenapa kita Hmm. nggak beli dulu gitu 25% itu yang namanya money management. Beli dulu 25 begitu hari universal baru kita average up. Ya aku sih belum jual, aku call aja kayak gitu. Nah, itu cuman ada yang kayak Medco, Elsa itu kita udah kurangin. Jadi kita punya 3 saham oil paling kita kurangin dulu karena pasarnya kan masih volatile. Kita simpen satu yang Hmm. paling strong yang hari hari ini naiknya paling banyak itu yang kita hold. Jadi Hmm. memang ya mesti kayak gimana ya belinya bertahap juga sih kayak gitu nggak soalnya Hmm. pasarnya nggak kayak pasar bullish gitu kalau pasar bullish itu Hmm. kamu beli apa aja pasti jadi duit kan kalau sekarang kan Hmm. beli hari ini begitu regional turun atau kriptonya turun semuanya Hmm. langsung udah takut kayak ya kayak gitu sih ada pasti ada tahapan-tahapannya ya untuk pembeliannya untuk saat ini. Oke, siap. Nah, itu tadi udah sempat dikasih tahu ya, teman-teman, untuk gimana caranya, tips-tips untuk melihat saham-saham yang tadi untuk diinvestasikan. Oke. Sekarang kita coba ke pertanyaan ya, Ce ya. Saya coba di kolom Hmm. question dulu nih ya, Ce ya. Gitu. Ini Hmm. ada dari yang masih nyambung tadi kalian dengan diskusi beggar kita nih. Dari Kak Hetty Agustina, Ce. Hmm. Untuk beggar, IPCC Hmm. pandangannya gimana, Ce? Oh, aku nggak tahu tuh IPCC ya. IPCC, Mm-mm. company-nya sih sebenarnya cukup menarik ya. Cuman kadang-kadang likuiditasnya ini agak tipis gitu. Biasa Hmm. aku beli yang dengan adanya pemegang saham baru itu bisa merubah peta daripada saham itu atau misalnya dia masuk ke bisnis baru misalnya ada satu company yang cuman sekarang kerjanya cuman menyalurkan atau mengirimkan batu bara ada potensi dia mau akuisisi satu company itu akan merubah istilahnya dia akan punya usaha baru yang prospektif nah itu yang bisa bikin tuh jadi beggar gitu jadi ya nggak bisa kayak ya pokoknya ada turn around gitu ada turn around ada sesuatu yang bisa membuat dia tuh berubah menjadi atau dulunya misalnya negatif kemudian ini prospek bisnisnya ke depan ternyata jadi bagus misalnya contoh batu bara kemarin itu jelek banget ternyata batu bara naik terus jadi itu kan potensinya akan menjadi uh, istilahnya bisa jadi positif ya jadi positif buat dia income jadi positif yang laporan keuangannya tadi negatif bisa jadi cuan atau misalnya bank digital contohnya kayak Arto dengan adanya Goto masuk itu merubah istilah masuk ke ekosistem yang lebih besar jadi memang ada ini yang harus ada story sih yang buat aku sih gitu. Iya, betul gitu. Jadi memang kita juga harus sering update ya, Ce ya, untuk kalau kita Mm-hmm. jadi investor atau trader gitu. Jadi harus sering dieval dengan Iya saham yang sudah kita punya itu kita evaluasi juga ya, Ce gitu. Apakah ini benar juga benar masih masih on track atau enggak gitu ya, Ce ya gitu. iya Jadi benar kita harus iya update juga dengan tadi kebenaran kita lagi bahas BRMS nih, Ce. Kayaknya banyak yang nanya nih setelah dengan Salim juga mm-hmm. ini nanti mungkin arahnya akan Mm-hmm. kemana nih, Ce? Mm-mm. Baik. Hmm. BRMS sih kelihatannya masih tetap dengan partner Salim itu ya, tetap Mm-mm.
Salim itu akan memberi katalis positif buat BRMS karena confidence orang akan ya quite significantly berubah. Mungkin BRMS itu kan istilahnya tambang itu kan perlu capex besar. Capex besar dengan adanya partner baru, misalnya perlu pendanaan, pastinya udah nggak akan sesulit sebelumnya karena memang adanya partner baru yang ini menimbulkan confidence yang lebih tinggi kan. Terus dia juga produksi emasnya juga nambah. Terus kemarin dia baru buka ininya kayaknya lahan barunya dia itu udah mulai beroperasi. Kemudian kalau inflasi orang tinggi biasanya emas suka naik sih karena itu dianggapnya sebagai safe haven. Ini juga bisa menjadi katalis juga positif buat si BRMS sendiri. Makanya kan sekarang pabrik keduanya yang di Poboya yang itu kapasitas 4.000 ton itu juga kan mau operasi. Terus sama ada apa ya kayak di China juga diperkirakan adanya stimulus yang dari China karena kan dia masih COVID kan. Itu juga bisa menambah demand untuk emas. Jadi banyak sekali katalis-katalisnya. Terus kemarin juga sebenarnya harga koper mulai rebound ya. Mulai rebound itu juga menjadi katalis. Dan yang katalis yang terdekat namanya indeks apa sih ini namanya market factor indexes. Jadi itu lumayan inflow asingnya. Itu yang bikin berarti kan confidence asing mulai masuk juga nih. Ya kemarin masuk MSCI juga kan.